Shalom. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada semua jemaat dan jemaat tamu yang mengambil bagian dalam ibadah kita pada hari Minggu ini. Semoga ibadah dan persekutuan kita hari ini dapat memberikan kita kekuatan dan semakin menguatkan iman dan kasih kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit dan mempunyai pergumulan, kiranya Tuhan Yesus memberikan kesembuhan dan pertolongan. Dan kepada jemaat yang telah memberikan perhatiannya kepada gereja ini, kiranya Tuhan Yesus memberikan berkat yang berkelimpahan. Huria na hinaholongan ni Tuhata, nunga sahat hita nuaing, tuminggu Advent parjolo. Ima obbas pangaradeon di hita, managam haroro ni Kristus padua halion, na digombarhon marhite lilin na violet, alani i, hugalahi malilinon, tanda ni pangaradiota. Nuaing di bagasan las ni roha, mardongan mauliate, pinasahat matabe tuhamu, tuhita saluhutna, selamat Advent madihita saluhutna. Selamat Advent na Roma Tuhan. Ganuk bongot hita tu Advent, ditogu-togu do hita tu pakirimon na mangolu. Laos tiki parpuasaot do Advenon di halak Kristen, manakasi diri dohot paubahon roha, asa hombar tulomo ni roha ni debata, ima ne digombarhon marhite warna ni tutup langgatan, dohot lilin na violet. Di arahon minggu Advent parjaloot do hita, asa mardalan di hatiuron ni Jehovah, dinatongon torop halak namar hoi-hoi siala mangae panahit AIDS nalam rarat di Portibion. Sondang hatiuron ni Mesias ima, pahehe pakirimota, di bagasan las ni roha, manomu-nomu Raja Hamuliaoni, marede mahita, sian buku ede HKBP nomor 38, ayat parjolo sahat ayat tupatuluhon. Raja
marhite-hite goar ni debata ama. Dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohot goar ni todi parbadia. Na tumopalangit dohot tanoon. Amen. Pabuahamu ma tu borusion. Ida ma. Nungaro hatuaon mi. Ida ma. Ihutu ibana do upa silehonon na. Jala pamaloson na di jolona. Haleluya. 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 Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata, pargogo na so hatudosan, na tumopalangit dohot tano, hinorhon ni ni rohamdo, umbahen sahat hami tu taon ibhuria na ibaruon. Lehon matuhuriam, todim na badiai, dohot hamalawon siatho, asalam rarat, jala gadda harajaonmu di tonga-tonga ni hamion. Sailehon mahiras ni roha tunaposom makatahon hatam. Asalam denggan huriam marhite siani. Tongon di ari sada Desemberon. Di patupado parningotan hari et saportibi. Hupangido hami tuho. Say sungguli mahuriam di portibion, asa gabe inganan pangulonan, dohot silehon apul-apul, tu akan namangai panahit eits. Bahen mahami, gabe habaoran ni holongmu di portibion, say lehon benget ni roha, gogo dohot pangotusion tu akka keluarga, na mangaradoti nasida, nang aka para medis na merawat nasida, say padao sian nasida padelean, alay gohi maroha nasida, dohot holong nang pagkirimon. Patao nasida, gabe panondang tu aka na hinaholongan na, say ho madongan nasida, ditonga ni ulaon nasida. Pargogoy mahami sa luhut na. Manguloy ho. Di bagasan haporsyaon na toktong. Asamanahan hami. Sahat ro di ujung na. Marhite-hite anakmu. Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tapuji matuhata marhite buku ede HKBP nomor 220 sia ayat sada sahatro di ayat paduahon. Sia
tatangihon ma patik ni debata di minggu sadarion ima natar surat di Pesalmen sada ayat sada sahatro di ayat paduahon. Martua mahalak naso olo mangihuthon tahi ni aka parjahat. Jala naso olo jongjong tudalan ni aka pardosa. Jala naso olo sahudulan dohot aka pangarehei. Sai patik ni Jehovah do lomo ni rohana. Jala sai ido dipikiri rohana. Arian dohot borengin. Ima sahakna atong rap mangidogogo mahita sian tuhata debata. Ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon na hombar tu patikmi. Amen. Tapuji matuhata marhite buku ede HKBP nomor 43 ayat parjolo dohot ayat paduahon. Tatopoti madosata martangiang mahita. Ale amanami jala debatanami na di Banua Gijang. Para siroha na sumurung midahami. Hupar hatutu jala hutopoti hamido. Dosa dohot pangalosyon nami nagodangi di jolom. Ay jojot do hami bardosa maradopon ho. Jala jojot do husungkuli hami rimasmu marhite sian pangalosyon nami di atam. Hupar hatopot hami do pakatayon nang pangalahon nami na mambahid mabugang rohani dongan nami. Namangay sahit AIDS marpamuati maruham di hami. Pamalum mana hatsit naniaye ni dongan nami i. Lehon magogo pakirimon dohot dame nasian ho turoa nasida. Lehon ma di hami habisuhon nasian. Marninda ganup dongan jolma di bagasan holong. Dada di bagasan panguhumon. Pargogoi keluarga, dohot tenaga medis, nama kobasi nasida. Padao sian nasida akasahit. Tatap mahami Tuhan, marhite-hite asini roham,
jalase sama dosa nami saluhutna. Ala ni pakokop ni aknak hahulungan ni roham, Tuhan Yesus Kristus, si Pangulo hami. Amin. Tabigi maha tabaga-baga ni debata, taringot tu hasisaan ni dosa. Adong do dihita situa ni malim na sungoni, na hudul di siamon ni habangsa, ni hatogamon ni banua kijang. Di baheni tarbahen ibana do, panguluhon ro di ujungna akan nasadok ro tu debata, marhite-hite ibana. Namangulu do ibana toktong, asa ditangyang kot nasida. Hasangapon mga didebata na dikijang. Amin. Tapuji matuhata sian buku Ede nomor 240 ayat paduahon. Tatangihon mahata ni debata, turpuk epistel di minggu Advent na parjoloon, ima natar surat di Rom 10 tolu, ayat 10 sada, sahatro di ayat 10 opat, tajahama margati soring. Ima rikoti hamu, ala diboto hamu tikina, ay nang dapot do ombasna, laho hehe sian namodom, ay nunga jumonok haluawot tanwaing, sian uju gabe porsea hita. Badia mahita marpangalaho songon na patut arian. Unang masal puhu parmanganon dohot parminumon. Unang marharorangan dohot margadombus. Unang marbada dohot mangiburu. Ima sahatna, martua doakan na tumangihon hata ni debata, jala na upeopsa. Amin. Tapuji matuhata, sian buku Ede HKBP nomor 44, ayat parjolo sahatro di ayat paduahon. Jono doa di pesta
tahatedakon ma haporsiaw tai, songon na hinatidakon ni dongata sa haporsiaon, di sandok portibion, rap mahita mandok, au porsea, di debata Jehovah, ido ama pargogo naso hatudosan, na tumopalangit dohot tano, au porsea, di Jesus Kristus, anak ni debata Jehovah nasasadai, ima na tinubuhon ni si Maria, na gabi-gabian siya todi parbadia, andorang so habubuhan, ido tuhata, na tumaon na bernit, di panguhuman ni Silatus, na mate tarpajal do ibana di hau pinarsilang, na tua tubanua toro dong ditanom, na mulak mangolo di ari patuluhon, na manaik tu surgo, lauhul tu siamo di bata Jehovah, amanain pargogo na so hatudusani, di sima ibana, pay mamulak sogot tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate, au porsea, di todi parbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopa ni halak Kristen aka na badia, dohot di hasesaan ni dosa, dohot di hatai na mandok, mulak mangulu sogot daging ni halak ng mate, dohot di hangoluan na sorasuda. Amen. Tapuji matuhata sian kor wilayah Galatia.
Tabegema tikting namasa di huriata sadarion. Tapuji matuhata marhide kor sian paropuan gabungan. Tabegema tikting namasa di huriata saminggon. Shalom. Shalom. Warta jemaat, bagi kita minggu ini 30 November 2025 sebagai berikut. Topik mardalan di hati uron ni Jehovah, berjalan dalam terang Tuhan.
Nama minggu kita hari ini adalah Minggu Advent yang pertama. 2 statistik. A. Berita pernikahan. Warta kedua. Akan menerima pemberkatan pernikahan Saudara Agus Victor Sanjaya Huta Barat SH, putra Bapak Situa Dr. Andus Tigor S. Huta Barat, Ibu Tiarma Boru Sitompul, Jemaat HKBP Makassar, Resort Sulawesi Selatan, Distrik 17 IBT, dengan alamat Jalan Tok Dopuli 4 Setapak 5 nomor 10 Makassar, dengan Audia Utari Boru Sitompul SPI, putri dari Bapak Awaluddin Ibu Nismawati, Jemaat Gereja Toraja Jemaat Bering Romang, alamat perumahan Grand Aulia B1 Taeng, yang telah diangkat menjadi anak oleh Bapak Mauliati H. Sitompul, Ibu G. Borlumban Tobing. Pemberkatan pernikahan akan dilaksanakan pada hari Sabtu 6 Desember 2025 pukul 10 WITA, tempat Gereja HKBP Makassar, Resort Sulawesi Selatan, Distrik 17 IBT. Tuhan memberkati rencana putra-putrinya. Bagian B, Jemaat Baru. Pada hari ini Minggu 30 November 2025 telah diterima menjadi jemaat di HKBP Makassar. Yang pertama, keluarga Bapak Erjuki M. Lumban Gaul, Ibu Ene Molika Boru Sitohang, yang datang dari Gereja HKBP Palu, Resort Sulawesi Tengah, Distrik 17 IBT bagian timur, sekarang bertempat tinggal di perumahan Green Riverview Cluster Rosemary, Jalan Rosemary, Cross nomor 27 Tanjung Bunga, wilayah Galilea. Jika Bapak Ibu ada di antara kita, di tengah-tengah kita, dimohon untuk berdiri. Terima kasih. Yang kedua, Bapak Iyawan Perlindungan Butar-Butar Ibu Widya Agustina Boru Situmorang, yang datang dari HKBP Siraituruk, Resort Siraituruk, Distrik 4 Toba. Sekarang bertempat tinggal di perumahan Surya Panciro, Blok D, nomor 79, Barombong, masuk wilayah Galilea. Jika Bapak Ibu ada beribadah di tengah-tengah kita, dimohon untuk berdiri. Terima kasih. Ketiga, keluarga Bapak Rohakson Sipayung, Ibu Niki Oktavia Suryono Boru Turnip dengan 2 orang putra. 1. Andre Nugroho Sipayung, 2. Noel Evano Sipayung, yang datang dari Gereja GKI di Tanah Papua, Jemaat GKI Oikumene Yonip 762 Klasi Sorong, sekarang bertempat tinggal di perumahan Gria Harapan Blok G9 Dangko, wilayah Krontus, sementara beribadah di bahasa Indonesia. Tuhan Yesus memberkati jemaatnya. Bagian C, jemaat yang pindah. Pada hari ini Minggu 30 November 2025 telah pindah jemaat. 1. Keluarga Bapak Hendra Pasaribu ST, Ibu Sofia Berliana Boru Sigalingging AMD, dengan 1 orang putra Yosua Plegrandi Pasaribu, yang beralamat di Pabrik Kertas Gua, wilayah Filipi, pindah keanggotaan menjadi Jemaat HKBP Bitung, Resort Bitung, Distrik 17 Indonesia bagian timur. Yang kedua, keluarga Bapak Victor Juragan Gultom, Ibu Deborah Bethesda I Boru Panjaitan, dengan 3 orang putra putri. 1. Hana Janet Erilie Boru Gultom, 2. Pandu Parulian Gultom, 3. Mosa Tirsa Boru Gultom, yang beralamat di Jalan Mapanuki K910 Kompleks Perwira, wilayah Roma, pindah keanggotaan menjadi Jemaat Gereja Kristen Luk Banggai. Yang ketiga, keluarga Bapak Hamonangan Gultom, Ibu Febi Febrian Boru Silitonga, dengan 2 orang putra putri. 1. Bimo Marapel Gultom, 2. Joanna Abigail Boru Gultom, yang beralamat di Jalan Mapanuki K9 dan 10
Kompleks Perwira Wilayah Roma, pindah keanggotaan menjadi Jemaat HKBP Palu, Resort Palu, Distrik 17, Indonesia bagian timur. Yang keempat, Bapak Kristiandi Rionaldo Sihaan, Ibu Ira Anggasadi Borusianipar dengan 3 orang putra putri. 1. Aurelia Nauli Boru Sihaan, 2. Adriel Giovano Sihaan, 3. Ailen Misela Boru Sihaan yang beralamat di Perumahan Geria Harapan Jalan Andi Trondon 4, Blok F8, pindah keanggotaan menjadi Jemaat GKI Sulawesi Selatan, Jemaat Makassar, Jalan Samiun nomor 17. Tuhan Yesus memberkati jemaat di tempat yang baru. Dewan Koinonia, jadwal kebaktian Pesta Natal 2025 tahun 2026 HKBP Makassar dapat kita baca di WA Group yang telah dikirim. 4. Dewan Marturia. 5. Dewan Diakonia, gerakan Rp5.000 untuk Diakonia Sosial HKBP Makassar. 6. Kesekretariatan sesuai surat nomor 260 garing D garis miring garis datar 17 IBT garing 11 2025 tertanggal 26 November 2025 perihal bantuan korban bencana. Surat bantuan terdampak bencana dengan ini disampaikan pada hari ini Minggu tanggal 30 November 2025. Kita mengantarkan persembahan ke depan altar beramplop bantuan dampak banjir dan longsor serta secara serentak di Kabupaten Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, dan Tapanuli Utara. Surat Piara Jarat Tarutung 29 November 2025. Hal bantuan bagi korban bencana. Kepada yang terkasih seluruh pelayan dan warga jemaat HKBP dengan perantaraan pendeta resort di tempat. Salam dalam nama Yesus Kristus Raja Gereja. Sejak hari Senin 24 November 2025 beberapa wilayah khususnya Tapanuli Tengah, Sibolga, Tapanuli Utara, Humbang Asundutan, Tapanuli Selatan, Sumatera Barat, terbaru sebagian Medan dan Aceh mengalami bencana banjir bandang dan tanah longsor yang diyakini merupakan dampak krisis ekologis. Peristiwa tersebut menyebabkan banyak saudara kita mengalami penderitaan, kesulitan, kehilangan, serta keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Menurut laporan BNPB pada hari Jumat 28 November 2025, korban meninggal dunia mencapai 116 jiwa dan 42 orang belum ditemukan. Sebagai tubuh Kristus kita dipanggil untuk menunjukkan kasih dan kepedulian melalui doa, dukungan moral, serta bantuan nyata. Selanjutnya dengan itu kami mengajak seluruh pelayan dan anggota HKBP untuk mengambil bagian dalam pelayanan kasih dengan memberi bantuan sukarela melalui rekening kantor pusat HKBP, yaitu Bank BTN, BRI Cabang Tarutung, Bank Sumatera Utara, Bank Mandiri Tarutung, dan BNI Cabang Pembantu Tarutung. Kiranya melalui bantuan yang kita berikan menjadi saluran kasih Tuhan dalam menghadirkan pengharapan bagi semua saudara yang menderita. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Teriring salam dan doa. Evorus HKBP, Pendeta Dr. Victor Tinambunan MSI. Yang kedua, pada hari ini Minggu 7 Desember 2025 yang akan datang kita mengantarkan persembahan ke depan altar untuk panitia Natal Remaja NHKBP. Marilah kita memberikannya dengan sukacita. 7 pelayanan, 8 pengumuman. 1. Ibadah di pos pelayanan Goa. 1. Pada hari ini Minggu 30 November 2025. Paduan suara yang melayani di ibadah di pos pelayanan Goa adalah Kor Paropuan per hari Kamis.
2. Selama bulan Desember 2025 dalam rangka hari Natal, ibadah di pos pelayanan Goa disatukan di HKBP Makassar. A2. Ibadah pos pelayanan Parepare. Pada hari ini Minggu 30 November 2025 akan dilaksanakan ibadah minggu di pos pelayanan Parepare yang dipimpin oleh Inang Bibel Pro R. Borusi Hombing, Bibel Pro Fungsional HKBP Makassar dengan liturgis Inang Situa EJ Boru Si Mangunsong. Ibadah masuk pukul 16.00 WITA. Tuhan Yesus memberkati semua jemaatnya. A3. Kor wilayah yang melayani di ibadah minggu. Pada hari Minggu 7 Desember 2025 yang akan datang, kor wilayah yang mengisi paduan suara di gereja Batak adalah wilayah Efesus. A4. Rapat Huria. Pada hari Minggu tanggal 7 Desember 2025 yang akan datang, Gereja HKBP Makassar akan melaksanakan rapat Huria untuk menetapkan program dan anggaran Gereja HKBP Makassar untuk tahun 2026. Untuk itu dimohon kepada 1. Parhalado, 2. Seksi kategorial, 3. Jemaat sebanyak 3 orang mewakili wilayahnya. Untuk menghadirinya, rapat akan dimulai setelah ibadah selesai minggu atau pukul 11 WITA sampai dengan selesai bertempat di gedung Gereja Bahasa Batak. A5. Jadwal kegiatan HKBP Makassar hingga akhir Desember 2025. 1. 7 Desember 2025 adalah rapat Huria. Demikian yang bisa disampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Bagian B. Jemaat yang sakit. Mohon dukungan doa bagi warga jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit. 1. Inang Nyonya Insinyur M. Simatupang KR Borusi Manjuntak. 2. Inang Nyonya Situa B. Banjarnahor JG Boru Manulang. 3. Nona Parulian Boru Pasaribu. 4. Amang Ahama Nurung. 5. Inang Nyonya W. Naibaho KR Boru Pasaribu. 6. Inang Nyonya EJ Sitorus C. Boru Panjaitan. 7. Inang Nyonya MP Silitonga F. Boru Samosir. 8. Inang Nyonya V. Silaban R. Boru Pakpahan. 9. Amang Sitorus Pane. 10. Inang Nyonya T. Sitanggang N. Boru Huta Barat. 11. Amang SPP Pasaribu. 12. Amang MR Marpaung. 13. Inang Nyonya PV Sitorus LU Boru Sitompul. 14. Ananda Noel Evano Sipayung. Bagi jemaat yang keluarganya sakit agar memberitahukan kepada sekretaris gereja, Tuhan Yesus memberikan kesembuhan. Jemaat yang berulang tahun. Daftar jemaat yang akan berulang tahun dari 30 November sampai dengan tanggal 6 Desember 2026. Untuk remaja sampai dewasa ada 10 orang. Untuk anak sekolah minggu ada 2 orang dan ulang tahun pernikahan ada 6 keluarga. Seluruh majelis dan jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. E. Jadwal pemakaian gereja. F. Jadwal pemakaian Sopo Talenta dan gedung sekolah minggu. 1. 23 Desember 2025 Natal Punguan Tuan Sihubil. Kedua, 12 Januari 2026 Bonataun Punguan Sitorus Pangulu Ponggok. 3. 25 Januari 2026 Bonataun Punguan Naimarata Borbor Marsada. 4. 1 Februari 2026 Bonataun Punguan Silahi Sabungan. Warta keuangan pemasukan dan pengeluaran dapat kita baca di WA Group yang telah dikirim dari gereja.
Demikian warta jemaat, Tuhan Yesus memberkati. Tapuji matuhata sian ede gabungan remaja NHKBP dilacuton dohot kor ama Ebenezer.
sila supay na. Samping dia. Mantap. Ini bagus.
Tapapungu ma peliata tu debata. Huhut marete mahita sian buku ede HKBP nomor 42 sian ayak nana parjolo.
Dame ni debatana sumurung sian saluhut na roha, ima mangaramo ti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Amen. Horas. Selamat Advent ma dihita. Atong marsijalangan mahita, doh na isaping ta. Sa idok ko kamudo sa daryo selama ari Minggu, selama Advent. Iya. Iya. Oke. Dang pola sahat tu pudi. Anon gabi margosip. Iya. Oke, fokus kembali. Tabegema hata ni debata sian Yesaya biddu 2 ayat 1 sahatu ayat 5. Tatangi homma. Odo hatarani ida ni si Yesaya anak ni si Amos. Taringot tujuda dohot Jerusalem. Masa dosogot di ujung ni akka arihot diisi di paujak duluk ni bagas ni Jahuba. Di puccu ni akka duluk. Jala humitcat sian akka rubian. Jadi marronggomam matusi akka parbegu. Jala torop akka bangso maddapot totusi. Akka namadok betahita tanak kohi madolo ni Jahuba tubagas ni debata ni si Jakob asa diajarhon tuhita akka dalanna jalamar dalani hita diakka lapangna ay marharoroan sian Sion dosogot patiki jala sian Jerusalem hata ni Jahuba. Jadi manguhum maibana di tonga-tonga ni akka parbegu jala toruon na torop akka bangso. Jadi patopoton nasida mapodang nasida bahen gigi jala bujur nasida bahen akka sasabi dang besit tahun ni bangso dopa bangso podangi jala dang be guruhonon nasida parmusuon. Betahamu ale pinopar ni si Jakob mardalani mahita di hatiuron ni Jahoba. Ido sahatna. Amang inang na di hari Minggui pada hari Minggu itu minggu lalu kita sudah sampai di ujung tahun gerejawi. Menghitung jemaat gereja yang meninggal dunia dalam 1 tahun ini. Adong 5. Berarti kainat na hari Minggu modo-odok. Oke, 5. 5 orang disebutkan dan dibaca. Bila nama dibacakan yang meninggal dunia tahun 2025 berjumlah 5 orang. Who the next level? Siapa berikutnya mau meninggal? Yang pegang HP. Dalam nama Yesus saya doakan yang pegang HP. Tahun 2025 yang mengunjungi ini, yang pegang HP saya doakan. Karena ada orang mulai dari awal sampai akhir ibadah tidak pernah bernyanyi mulutnya. Maaf, sampai di situ saya tegas. Lebih baik Anda jangan beribadah. Keluar. Kalau Anda tidak menghargai Tuhan, dalam nama Yesus engkau akan mengakhiri hidupmu. Kalau kau pegang HP saat ini. Apalagi yang di atas ini, semakin dekat ke Tuhan. Ya,
Semoga namamu tidak rip in peace, ya kan? Rest in peace, beristirahat dengan tenang. Di bahasa karo didok, izenda parkir. Dison, maradian. Maka fokus, supaya kamu tidak mengakhiri hidupmu dengan sia-sia. Kalau Anda pegang HP, Tuhan ada di mana-mana. Dia akan sentil telingamu, mungkin kamu tidak menyadari itu. Ada yang tahu akan terjadi gempa bumi, banjir bandang di Taput? Tidak ada. Tapteng tidak ada. Tapsel tidak ada. Hanya ada yang satu tahu, BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, Geofisika, sudah diberitahu akan terjadi badai yang dahsyat. Tapi pemerintah tidak merespon itu. Sudah diberikan itu ke setiap daerah melalui gubernur, kepala daerah, tetapi itu tidak direspon. Tanggal 11 bulan 11 2025. Maka sesingkat itu hidupmu di mata Tuhan. Ketika engkau tidak menghargai Tuhan, lebih baik kau mati. Saya tegas mengatakan itu. Lebih baik kamu tidak beribadah. Kalau kamu mendua hati, 50% kau datang duduk beribadah di sini, tapi 50% kamu memegang HP, sama saja kamu menduakan hati Tuhan. Satu minggu engkau diberikan Tuhan, kita diberikan Tuhan kesehatan jasmani dan rohani, sehat selamat menjalani hidup ini, tapi kau beribadah hanya 1 jam, kau pegang HP, lebih baik kau mati. Saya tegas katakan itu. Tidak lebih penting HP-mu itu daripada Tuhanmu. Amin. Iya. Ya, itu yang mau saya katakan di sini. Dimanapun saya beribadah, dimanapun saya melayani, mulai dari saya Siantar di Aceh, kejadian tsunami di Aceh, saya melayani di Aceh. Tsunami tahun 2004, betapa dahsyatnya kematian itu. Saya juga selalu mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Apalagi anak muda, ya, so be careful. Hidupmu itu 1 detik dicabut Tuhan, maka kuasanya akan berjalan. Mari fokus. Kita mau membawa berita sukacita Advent. Apa yang mau kita bawa nanti? Firman ini mengarahkan kita berjalan dalam terang Tuhan. Kalau dikatakan berjalan dalam terang Tuhan, godang donatoras ni halak batak, mabahen guarna ikon marlapatan. Adong do mabahen guarna sito orang, ali mardalag di nahulom, narkoba, AIDS, pergaulan bebas. Adong do dibahen guarni anak na si benget, alay dang benget. Saya terus marungut-ungut. Adong do dibahen guarni anak na si Dippos, alay dang Dippos. Adong do dibahen guarni anak na si Haposan, alay dang marhaposan. Today bata. Imananaing suara honotta diturpukon. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, ada satu kisah nyata yang pernah kami alami. Judulnya Bunga yang Layu. Judulnya Bunga yang Layu. Nanti siapa yang bisa mengupas tuntas kisah tadi di ibadah selesai hari ini, naposo bulung remaja geladi kotor untuk perayaan Natal. Siapa yang bisa mengulang kisah ini nanti,
inang akan apresiasi, inang berikan 50.000. Ya, siapa yang bisa mengulang kisah ini nanti? Ya, maka fokus. Kalau boleh rekam, biar jelas rekam jejaknya. Seorang pendeta berkunjung ke rumah sakit kepada seorang pemuda yang bernama Sitorang Sinaga. Namanya Torang Sinaga. Pemuda itu dulunya handsome, cute, cute, good looking performance, jogi bahasa Batakna. Dia berparas ganteng, handsome, jogi, tibo belke dagingna. Jala uli rupana. Ketika dia sehat, dia tidak pernah mengutamakan Tuhan. Dia selalu disibukkan dengan rutinitas kehidupannya setiap hari. Suatu ketika dia jatuh sakit, dia masuk ke rumah sakit dan divonis kanker stadium 4, kanker stadium akhir. Maka saya selalu katakan, usia muda, dengar ini yang muda, usia muda tidak menjamin panjang umur. Usia tua tidak menjamin umurnya pendek. Yang hari Minggu itu saya bacakan jemaat yang meninggal, ada yang umur 92 tahun, orang tua, hebat. Aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Khairil Anwar menyampaikan itu. Dan itu bukan hanya puisi Khairil Anwar, kita juga meminta itu. Aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Betapa nikmatnya dunia ini. Ketika dokter memvonis pemuda itu, Torang Sinaga itu kena sakit kanker stadium akhir, dia sudah patah semangat. Dan seluruh organ tubuhnya sudah digerogoti oleh sel kanker, sehingga mengurangi semangatnya menjalani hidup. Pendeta itu terus datang ke rumah sakit, karena pendeta itu sudah menanyakan kepada dokter bahwa hidupnya tidak akan lama lagi. Dan gajang be umurna. Setiap pendeta itu berkunjung ke rumah sakit, berdoa dan menghibur pemuda itu. Dia, pendeta itu, selalu membawa sekuntum bunga layu. Sekuntum bunga layu. Setiap dia berkunjung, berkali-kali pemuda itu bertanya kepada pendeta, "Ibu pendeta," dia katakan, karena dia sudah mendengar penjelasan dokter, "Kalau Tuhan menyembuhkan saya akan melayani Tuhan." Dia bersyarat, kalau Tuhan menyembuhkan saya akan melayani Tuhan. Saya akan mengutamakan Tuhan, dan saya
akan melakukan apa yang menjadi arti nama saya, torang, terang, hati yuron, merdalan di hati yuron ni debata. Dia katakan itu setiap pendeta itu berkunjung. Saya akan setia melayani Tuhan. Saya akan memberikan seluruh hidup saya melayani Tuhan. Tapi ibu pendeta itu selalu tersenyum mendengar ucapan pemuda itu. Setelah selesai berdoa, pendeta itu meletakkan sekuntum bunga layu di pinggir tempat tidurnya. Baru pendeta itu permisi pulang. Pemuda itu menangkap tangan pendeta itu. Dia tangkap tangan pendeta itu. Ibu pendeta, tunggu dulu. Tunggu dulu ibu pendeta. Dia menangis. Iya, ada apa? Bolehkah saya bertanya kepada ibu pendeta? Ya, silakan. Silakan. Tanyalah. Maka pemuda itu bertanya, kenapa setiap ibu pendeta datang membawa sekuntum bunga layu kepada saya? Maka ibu pendeta itu kembali duduk di tepi ranjangnya sambil memegang tangan pemuda itu. Pendeta itu berkata, bolehkah aku berterus terang kepadamu? Maka pemuda itu berkata, silakan. Kenapa setiap saya datang berkunjung kepadamu, saya selalu membawa sekuntum bunga layu? Kenapa ibu pendeta? Pendeta itu berkata, anakku, ingatkah 1 tahun yang lalu ketika saya memintamu menjadi pembimbing remaja, maukah engkau membimbing adik-adikmu remaja? Tapi apa jawabanmu? Apakah jawabanmu kepada kami hamba Tuhan? Engkau berkata, jangan dulu ibu pendeta, saya masih kuliah. Setelah kau memasuki masa kuliah sampai kepada menyusun skripsi, kembali lagi kami meminta engkau supaya engkau menjadi ketua Naposo Bulung di gereja ini. Apa jawabmu? Engkau menjawab, aduh, jangan dulu ibu pendeta, skripsi saya belum selesai. Belum ada waktuku untuk menjadi ketua Naposo Bulung di gereja. Masih ingatkah kau? Setelah engkau sukses dari bangku kuliahmu, engkau bekerja, kembali lagi pendeta meminta kepadamu, maukah engkau menjadi pembimbing adik-adikmu remaja dan pemuda, karena engkau sudah memiliki SDM yang luar biasa diberkati Tuhan? Apa jawabanmu? Jangan dulu, tunggu dulu, belum ada waktuku, aku masih sibuk bekerja. Tapi setelah 1 bulan ini, engkau kena sakit kanker stadium akhir. Masa hidupmu tidak lama lagi. Engkau berkali-kali berkata, ibu pendeta, tolong doakan saya agar saya sembuh. Kalau Tuhan menyembuhkan saya akan mempersembahkan hidup saya setia melayani Tuhan. Baru ibu pendeta itu berkata, hai anakku, Tuhan sedang menguji hidupmu. Ketika saya memberikan
sekuntum bunga yang layu kepadamu, begitulah engkau memberikan sekuntum bunga yang layu kepada Tuhan. Apakah kau pikir Tuhan menerima sekuntum bunga yang layu? Pemuda itu terdiam dan menangis sambil berkata, "Aku sudah terlambat melayani Tuhan. Aku tidak mampu menjadi terang di dalam hidupku." Maka pendeta itu terakhir sekali berkata, "Anakku, Tuhan bukan peminta-minta. Tuhan tidak meminta engkau melayani ketika engkau sudah mau mengakhiri masa hidupmu. Ketika sakit parah, setelah engkau sakit begitu kritis saat ini, engkau memohon kepada Tuhan, pakailah aku Tuhan melayani. Ketika Tuhan menyembuhkan aku, layakkah Tuhan menerima barang bekas? Layakkah Tuhan menerima tubuh yang usang? Layakkah engkau mempersembahkan sekuntum bunga yang layu kepada Tuhan ketika Tuhan memberkati hidupmu dengan tubuh yang sehat, yang gagah seperti dulu? Sudah terlambat. Bahwa Tuhan tidak mau membutuhkan tubuh yang sudah usang, tubuh yang sudah sakit. Karena ketika dia sehat, dia lupa untuk memohon waktu yang diberikan Tuhan, kesempatan yang diberikan Tuhan kepadanya. Setelah mereka selesai berbicara, 1 minggu kemudian pemuda itu meninggal dunia dengan usia 35 tahun. Usia yang begitu singkat, seperti bunga yang layu, ketika dia tidak mampu menjadi terang memakai masa hidupnya. Seakan-akan dia merasa bahwa perjalanan hidupnya itu panjang. Sepertinya dia mau menandingi Tuhan itu sebagai sang kreator, sang pencipta kehidupan kita. Maka seluruh hidup kita harus tunduk kepada Tuhan. Pemuda itu meninggal dunia. Maka itu dikatakan masa usia muda tidak menjamin umur yang panjang. Sedangkan anak yang baru lahir meninggal dunia. Usia tua tidak menjamin umur yang pendek, pasti panjang umurnya. Itulah bagian panggilan. Maka setelah pemuda itu menerima perjamuan kudus, dia meminta nomor lagu buku ND 800 810 sada. Kita bernyanyi. Kita bangkit berdiri. Semua kita bangkit berdiri. Di sudut
Stop. Semua anak naposo bulung remaja ayat 2. Sudehita ayat tolu tai dehon gogo. Dia mau Tuhan, dia seni rohani. Apuliau Tuhan di sita onoki. Terima kasih, silahkan duduk. Setelah pemuda itu meninggal dunia, pendeta itu berbicara kepada orang tuanya. Apa yang disampaikan orang tuanya? Orang tuanya mengatakan, Ibu Pendeta, sebenarnya anak kami torang ini ingin sekali melayani di gereja, mau melayani di gereja, tapi kami orang tuanya yang menghalangi datang melayani di gereja. Kami selalu dihantui takutnya kegagalan masa depan anak-anak kami. Kami selalu dihantui, kami tidak mau anak-anak kami gagal di masa depannya. Maka ketika dia meminta melayani di gereja seturut dengan permintaan hamba Tuhan, kami selalu menghalangi, kami selalu membatasi. Jangan, tidak usah, duluankan dulu masa depanmu. Ternyata begitu singkat masa depannya dan kami menyesal saat ini. Itulah kisah tragis yang nyata saat seorang pemuda yang selalu dihadiahkan oleh pendeta sekuntum bunga yang layu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita dipanggil saat ini berjalan dalam terang Tuhan, mari kita lihat lilin satu di depan kita. Betapa hal yang kecil lilin itu ketika gelap gulita menutupi samudra raya, maka lilin itu menyimbolkan bahwa terang kasih Tuhan, dia mau berkorban meleleh untuk menerangi sekitarnya. Itulah simbol lilin yang ada di depan kita di masa Advent saat ini. Bagaimana terang kasih Tuhan itu ketika kita meminta the second life, kehidupan yang kedua, kita meminta itu supaya Tuhan memberikan kesempatan yang kedua, kita disembuhkan dari segala sakit penyakit,
kita dipulihkan dari banyak tantangan, pergumulan, kita diberikan hidup yang kedua kalinya dalam terang kasih Tuhan, maka pergunakanlah waktumu sebaik mungkin kepada Tuhan. Karena ketika kita berkata, setiap jam ya Tuhan, Dikau ku datang juru selamat, berkatilah. Ketika kita tadi menyanyikan buku ND 811 itu, betapa dahsyatnya ketika terang itu menjadi gelap. Yang tadinya terang kasih Tuhan menyinari kehidupan kita, kita buang terang itu sia-sia. Kita melupakan hakikat kedaulatan Tuhan dalam hidup ini. Kalau kita dipanggil, hai anak-anak Yakub, mari kita berjalan dalam terang Tuhan. Betahamu alepino pernisi Jakob, mardalani mahita dihatiuroni debata Jehovah. Mari kita terang di dalam Tuhan, selalu hidup terang, terus terang, selalu hidup terang, terus terang. Maka firman ini menyatakan ada 3 arti terang. Ada 3 arti terang. Yang pertama, terang melambangkan pembebasan. Di Yesaya 9 ayat 1 dikatakan, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang bersinar. Maka terang itu adalah simbol pembebasan. Kita bebas untuk berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Yang kedua, terang melambangkan keadilan. Al-adil, al-adilah, tidak berat sebelah. Di Yesaya 59 ayat 9 dikatakan, sebab itu keadilan tetap jauh dari kami dan kebenaran tidak sampai kepada kami. Kami menanti-nantikan terang. Maka setiap orang yang tidak adil, hidupnya akan selalu dalam kegelapan. Itu yang terjadi, amang inang, musibah di Tapanuli Raya. Betapa gelapnya keadilan di sana. Manusia selalu menjadi serigala bagi manusia itu sendiri. Homo homini lupus. Manusia menjadi serigala bagi manusia itu sendiri. Memperkaya diri sendiri dengan penebangan hutan kayu yang ada di sekitar hutan lindung Tapanuli Raya. Yang kaya semakin kaya. Tidak ada keadilan. Apa yang menjadi dilema hidup kita di tengah-tengah Indonesia Konoha ini, kita sampai mati pun tidak pernah mampu menerima keadilan. Tajam ke bawah, tumpul ke atas. Itulah nekat yang nyata. Tajam bagi orang miskin, bagi orang yang dimarginalkan, bagi seorang ibu janda, bagi seorang anak yatim piatu, tetapi bagi seorang yang memiliki jabatan yang tinggi, hukum itu tumpul ke atas
tajam ke bawah. Akibatnya masyarakat Sumatera Utara penggundulan hutan hancur sehancur-hancurnya saat ini. Lebih miris lagi ketika kita bersuara melalui seluruh hasil rapat pendeta Hatopan di seluruh dunia. Bulan 10 itu hadir menyuarakan tutup TPL, Toba Pulp Lestari, bubur kertas yang memperkaya sebagian pihak tetapi menghancurkan masyarakat. Dan pemerintah tidak menanggapi itu sebagai bencana nasional. Biarlah mereka mati diam-diam, mati pelan-pelan. Tabur tuai. Kamu menabur kebaikan, anak cucumu akan menikmati kebaikan. Kamu menabur kejahatan, anak cucumu akan menabur kejahatan. Hidup milik Tuhan. Betapa menakutkan pemerintah saat ini bahwa mengatakan itu bukan bencana nasional, padahal sudah seluruh Sumatera Utara mengalami bencana itu, supaya tidak ada hubungannya dengan TPL. Karena ada bagian dari petinggi-petinggi negeri ini yang menjadi penikmat hasil dari TPL, Toba Pulp Lestari, bubur kertas. Dan itu lambat laun Sumatera Utara, Persea Sihaporas akan terus mengalami bencana alam karena tergerus akar kayu yang tidak ada lagi menahan bukit. Maka kita doakan, puji Tuhan HKBP merespon sekalipun pemerintah pusat tidak merespon. HKBP sudah menyalurkan 500 juta sumbangan donasi memberangkatkan tim TABE tanggap bencana HKBP. Seluruh dokter yang ada di Jakarta sudah berangkat dari tim TABE tanggap bencana HKBP. Sekalipun pemerintah belum menyalurkan bantuan melalui pesawat Herculesnya, itu perlu ditopang dengan doa. Nasugot martelepod dohami dongan nami padita melayani di HKBP Tukka. Di WA group nami marsisukunam mahami ala toluari dangadong baritana. Say marsiluluam mahami ala dongan saleting di STT HKBP. Dung toluari muluk ma dongan nami di grup. Sehat doau ale dongan moliate ma ditangiang muna malua dohami sian parmaraan. Ala memang pemadaman listrik jadi holan HP do naboy hutio pami pabotohon barita tu akatodong ng akadongan alay ngamalebe hami dang sahabe sembako do petu hami ujung na penjarahan Indomaret, penjarahan toko-toko menjadi lapar. Homo homini lupus, manusia menjadi serigala bagi manusia itu sendiri. Kita salahkan,
tapi kondisi yang membuat demikian. Bohama ina na baru partus, bohama na tua-tua na marsahit, dangadong mangan sa minggu, mate kelaparan, ala didok pamaretta pusat, itu bukan bencana nasional. Dang sahat dope sembakoi kawan, mati kelaparan na mahami. Jadi molo tapasahat anon peleatta tujulo pasahatot tamaitu nasida ingok ma gudang dongata na membutuhkan ni todong ta gudang disan keluarga ta do gudang disan. 1 botol aqua yang sedang itu apa itu minyak SPBU sa botol sedangi 50.000 asal maboy mardalan karetana dohok motorna imajo bahasa disan. Betapa menyakitkan hidup dalam ketidakadilan itu, melambangkan bahwa manusia itu sampai mati pun tidak akan bisa menerima keadilan. Sadia namatei saoti dopei natarida. Masih sedikit itu yang nampak, pasti itu akan mencapai 500 orang. Masih sanggupkah pemerintah menyatakan itu bukan bencana nasional? Itu butuh topangan doa. Yang ketiga, terang melambangkan pengharapan. Pakirimon. Yesaya 60 ayat 1 sampai 2 dikatakan, bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang, terang Tuhan terbit atasmu. Maka di masa Advent ini, saat ini banyak gereja di Sibolga, Padang Sidempuan, di Barus, saat ini tidak bisa beribadah. Karena apa? Tempat pengungsian. Hanya makan Indomie, darurat kehidupan. Bagaimana mereka berpengharapan di masa Advent ini, ketika Advent yang pertama ini menyuarakan memiliki pengharapan, tetapi pengharapan itu dikikis dengan ketidakadilan. Itu menjadi dilema dalam kehidupan kita. Ternyata semakin kita mencintai Tuhan, semakin kita taat setia kepada Tuhan, semakin iman kita diuji apakah kuat atau lemah. Maka harus siap menjalani hidup ini dengan iman yang kuat. Melihat alam semesta ini, melihat alam raya di sekitar kita ini, betapa dahsyatnya bahwa pengharapan itu ketika dinyatakan di dalam Tuhan Yesus Kristus, itu akan menjadi sebuah permohonan kepada Tuhan dengan selalu taat tunduk kepada Tuhan, dengan selalu mencintai firman Tuhan dalam hidup kita. Itu yang menguatkan saudara-saudara kita. Dan itu yang membuat kita juga semakin berpengharapan kepada Tuhan. Maka jelaslah dikatakan di Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Itulah yang menopang kekuatan kita menjalani hidup ini. Mungkin Bapak Ibu, saudara-saudari, anak kami remaja Naposo Bulung, mungkin hidup kita saat ini tegar tengkuk. Mungkin hidup kita saat ini tegar tengkuk. Sebentar kita kuat, sebentar kita putus asa.
Sebentar kita berdiri, memandang ke depan, penuh pengharapan. Sebentar kita ciut nyali ketika datang pergumulan. Itulah ritme kehidupan yang harus kita jalani dengan harmonisasi kehidupan suka dan duka hidup ini. Tetapi tetaplah berpengharapan, tetaplah miliki keadilan, tetaplah menerima pembebasan untuk setia dan taat kepada Tuhan. Itulah Minggu Advent. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk firman-Mu. Kami mungkin tegar tengkuk, sebentar kami kuat, sebentar kami putus asa. Tetapi di dalam Tuhan kami harus berpengharapan. Engkau Tuhan menyatakan kehidupan kami harus tetap bersinar, berjalan di dalam terang kasih Tuhan. Mardalan di bagasan hati uron ni debata. Ketika kami diberkati, sehat, menerima umur yang panjang, maka jadikan hidup kami menjadi berkat bagi sesama, supaya kami Tuhan mampu menjadi berdaya guna di tengah-tengah perjalanan ritme kehidupan ini. Berkati Tuhan seluruh jemaat-Mu HKBP Makassar, mulai dari anak bayi sampai orang tua. Berkati Tuhan, berikan kesehatan jasmani dan rohani. Orang tua kami lansia, sehat, panjang umur, semangat menjalani masa lansia, usia indah. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Ketika hidup ini adalah kesempatan, maka kami memakai kesempatan itu setiap jam, berpengharapan kepada Tuhan. Berkati jemaat kami yang sakit, berikan kesembuhan, ada kuasa bagi orang percaya. Yang berulang tahun, berikan hikmat, pengetahuan untuk tetap menghitung hari-hari kami semakin bermanfaat di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu di dalam hidup kami. Kami sudah berdoa. Amin. Amang inang taparroahum majolo peleatta, naing pasahatota tu dongatta na hona bencana alam di Tapanuli Raya, debata mamasu-masu, maredde mahita. Mano
Tatangnya ko mapiliat tatu debata martang yang mahita ale debata amanami na di banua gidjang. Hodo haroruan ni sa luhut silon lehon na denggan, dohot nasa ulibasa na moliutus. Hupasata mi masyan na nilehon mi tuhami pilian nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramuti asa huparasyak kami pilianon. Pati bulhon harajon mo di tonga-tonga ni huriam. Dohot di porti biyon. Buhay maroha nami marhite-hite toddim. Asalam hutadda hami godang ni si leon-leon mi tuhami. Asalam girgir hami maddok moliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale Tuhan di bata ama nami, rodi sa leling ni leling na doa ni roham. Mauliate roha nami tuho, ala diramoti ho hami, di bagasan taon parhuriaon naong salpuy. Asini roham do na pasautok kami tu bagasan taon na ibaruon. Huida hami di bagasan na sa taon ni denggan ni basam. Buas doho mga lehon barita na ulii, tuhami, asa mardami, marhasonangan roha nami. Ditabay hodo bilangan ni akka na porsea, akka na burjo, di huriam. Manguloy hatam. Di pargogoy hodo akka na porsea, dohot na posom. Laho mamaritahon barita na ulii, imahabal gaom mo, dito nga tonga ni huriam. Tung nasoha bilangad do sude denggan ni basam nasa tao ni siyan minggu tu minggu siyan bulan tu bulan sahat rodi sa darion. Di baheni hupuji hami maggoarmo jala hupasangap pami maho. Say gonggomi jala pasu-pasu manang huriam. Tabbay magano pari torop ni akka na porsea na marholong ni roha diho. Say pararat maharajaon mo di sadok portibion. Say ramoti huriam, asa unang saut tahini parjahat na mga bati hararat ni harajaon mo. Sayo nang loas huriami, di susay, di gaori akka sibolisi, manang dileay akka na jahati. Ramoti ma akka na pinili mo, pay masahat tuhangoluan. Say ramoti masude na posom, na mamaritahon barita na ulii. Say jo maakka na so tumaddaho, dohot parugamo na asing, asa dohot na sila pasangapon goarmo. Say ramoti jala parbadiay mahuriam, sahat rodi haroro ni Tuhan mi, Jesus Kristus Tuhan nami. Aliyaman nami na di banua gitjang, say pinarbadiya magwarmo, say Roma harajon mo, say saut malomon ni roham di banua tongon songon na di banua gitjang. Lehon matuhami sa darion hanguluan siya pari. Say sa madosa nami songon panesa nami. Di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unak kami to gihot to pangutsunan.
Palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho, disondakon Tuhan debata mabohina tuho jala asi marohana midaho. Didopakon Tuhan debata mabohina tuho, jala dipasaorhon madamena tutodim. Amin. Selamat hari Minggu, Madihita.